Kalau dari Medan kita pulang ke kampung ke Padang nih ALS, ketiduran. Pas lagi bangun-bangun, lihat di luar sudah nampak orang goncengan sama anjing. Oh lah tiba di kampung kok. Jadi menanduan kampung awak Minangkabau di mana orang bergonceng juan jiang Minangkabau tuh. Ya. Jadi saya katakan kalau begitu jugalah Minangkabau. Habis Galodo yang kemarin itu. Galodo yang pertama di bulan Ramadan tanggal 5 April. Saya juga pas lagi di Bukit Tinggi Pak Ibu sekalian. Itu yang musola yang kita lihat di YouTube itu, yang disebar oleh video tuh, masjid yang musola yang bergonjong itu. Galodo pertama, sebelahnya nih sungai nih, ini musolanya misalkan, ini sungai. Galodo yang pertama itu di masjid itu depan belakang sampingnya ada rumah, masih banyak rumah, dan kalau mau masuk musola itu masuk dalam gang, kiri kanannya ada rumah. Itu Galodo yang pertama, masih ada rumah. Galodo yang kedua ini habis rumah itu semua Pak Ibu sekalian. Masjidnya tetap berdiri kokoh, musolanya, suraunya, dan hebatnya lagi kuasa Allah. Batu-batu besar itu, batu-batu besar, masya Allah, batu sekalian. Hampir sebesar mimbar ini ya batunya. Ndak menyenggol musolanya. Rumah depan musola dihantamnya, habis rumah tuh. Bersusun batu gadang situ. Ingat, itu perintah Allah batu itu Pak Ibu sekalian. Itu perintah Allah. Ndak ada kemampuan air menjalankan itu. Kun fayakun kata Allah. Batu jadi tentara Allah. Pelajaran. Punya hati, nggak ada takut. Bagaimana mungkin ada orang Minang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin orang Minang yang beradat 7 keturunan adatnya Islam, agamanya Islam, adatnya Minangkabau, ya sholat seminggu sekali? Bagaimana ada orang Minang perempuan yang nggak tahu berjilbab hari ini? Masih ada yang bilang kasar kali gajinya, otak kau tuh yang kasar. Ini nggak ngerti-ngerti. Emang kenapa di akhir zaman ini? Karena di akhir zaman ini banyak fitnah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dua induk kesesatan di akhir zaman ini sebelum Dajjal turun. Yang pertama, ulama su, penjilat, ulama su, ulama jahat yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan kedua, pemimpin yang zalim. Dua ini bekerja sama, sudah selesai negeri itu, habislah. Ulama su akan mengatakan wajib taat kepada pemimpin walau kamu dipukul, walau kamu didera. Ya, ulama su akan berkomentar seperti begitu, wajib taat kepada pemimpin yang zalim. Maka makin besar kepala pemimpin yang zalim itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ulama su di belakangnya menjual ayat-ayat Allah berdalil untuk mencari pembenaran. Dan nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Baik, saya awali mukadimah saya melalui diawali dengan surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman menceritakan kisah atau tentang kegalauan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah galau Pak Ibu sekalian. Pernah gelisah, pernah gundah gulana. Apa yang dirisaukan beliau? Kerisauan beliau itu Allah abadikan dalam firman-Nya, di mana Allah berfirman, dan berkatalah Rasul, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itu 1400 tahun yang lalu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kegalauan beliau, bahwasanya kelak nanti umatnya kita ini banyak diantara kita yang mengabaikan Al-Quran. Dari keterangan tafsir Ibnu Katsir Bapak sekalian, dan keterangan beberapa ulama yang menyimpulkan ayat ini, Al-Furqan 25 ayat 30 ini,
ada beberapa tingkatan orang-orang atau beberapa bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, ada orang Islam 7 keturunan sampai hari ini tidak pandai baca Quran. Ada enggak Bapak Ibu sekalian? Banyak Bapak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, di usia tua pun, sudah usia 60 tahun masih ada orang Islam yang tidak pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah, guru kami, juga kakak kelas kami, senior kami membuat kaedah membaca Quran 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Namanya buku Sakifah namanya. Pembelajaran baca Al-Quran untuk orang yang sibuk, bahkan untuk orang tua sekalipun, ya, 7 kali pertemuan bisa baca Quran. Itu yang pertama. Kriteria yang pertama, banyak kaum muslimin yang tidak pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa baca Quran tapi berantakan tahsin tajwidnya. Ya. Baca Quran asal jalan saja. Terutama mohon maaf, saya sebelum saya mondok di Solo Bapak Ibu sekalian, terutama lidah kita ini kan kadang berpengaruh, lidah logat kita masing-masing ini. Saya ini karena logat saya logat Medan atau logat Sumatera. Kita orang Sumatera ini lidah kita kalau membaca za itu jadi za. Allazina iza zulzilatil, ya, iza zulzilatil, padahal idza, ya. Atau membaca huruf qaf sama dengan huruf kaf, ya, qul huwallah. Kalau dibaca qul huwallah artinya makanlah Allah yang Maha Esa. Allah mau dimakan, coba bayangkan, ya, padahal qul, katakanlah, ya. Ini yang kedua. Ya, ada orang yang rajin baca Quran tapi main hantam kromo aja, apalagi nanti Ramadan, mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu nih pakai mic yang keluar, ya, baca Quran dengan suara lantang tapi tajwidnya bikin sakit perut dengarnya. Yang ketiga, ada yang ahli baca Quran, pandai dia baca Quran, tahu tajwidnya tapi malas membacanya. Hingga dalam setahun pun tidak khatam-khatam baca Quran. Bahkan ada orang Islam bertahun-tahun tidak khatam Quran, bahkan miris lagi, ya, seumur hidup tak pernah khatam Quran. Ya. Nah, makanya disinggung Budi Aristawardi itu kan ada orang rajin yasinan tapi tidak pernah khatam Quran. Setiap Kamis, setiap minggu baca yasin, tapi Quran tidak khatam-khatam. Padahal kalau dia rutin tuh merutinkan Al-Quran tuh khatam itu. Ya. Bukan salah baca yasinnya, bagus, baca yasinnya bagus, cuman kan Al-Quran itu tidak hanya yasin, ya. Yang ketiga tadi, ada yang rajin, ada yang pandai baca Quran tapi malas membacanya. Yang keempat, ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Lah ini kita semua tahu Al-Quran kan berbahasa Arab Pak Ibu sekalian. Yang paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk MTQ atau untuk hafalan. Mohon maaf Ibu sekalian, paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk MTQ atau untuk hafalan. Mana yang utama? Untuk jadi pedoman, jadi petunjuk hidup. Gimana mau dia jadi pedoman, petunjuk hidup, kita pun nggak tahu artinya? Gimana mau jadi pedoman, kita nggak tahu artinya? Ya. Sama macam beliau kita baca Quran. Memang ya membaca Al-Quran itu dapat pahala Pak Ibu sekalian, 1 huruf 10 pahala. Tapi jangan lupa kita harus tahu artinya kalau Al-Quran ingin jadi pedoman, ya. Nah itu, ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Ada yang tahu artinya tapi tak tahu maksudnya. Berbeda arti dengan maksud Pak Ibu sekalian, ya. Arti secara bahasa, maksud itu uraiannya, penjelasannya, atau katanya bisa dikatakan tafsir lah, ya. Nah, maka kita harus menguasai Al-Quran, harus diiringi dengan kitab tafsir, ya. Kalau tidak ada kitab tafsir Ibnu Katsir, misalkan pakai tafsir orang Minangkabau, orang Sumatera. Siapa tuh? Tafsir apa tuh? Tafsir orang Sumatera, tafsir orang Minangkabau, tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Nah itu, ya. Baik. Kemudian ada yang faham maksudnya, ya, tapi tidak mengamalkan isinya. Ya, tidak mengamalkan isinya. Ada tingkatan berikutnya, dia mengamalkan isinya
tapi hanya untuk dirinya, tak berani sampaikan kepada orang lain. Padahal kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu inti Al-Qur'an, mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kemudian ada yang mendakwahkannya tapi lupa menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Apa itu? Ruqyah. Tapi anehnya orang menjadikan ruqyah sebagai alternatif. Bukan alternatif, itu yang utama. Ya. Pengobatan dengan Al-Quran itu pengobatan yang utama. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Itu pada hakikatnya ruqyah. Membaca ayat kursi, membaca 3 qul 3 kali masing-masing. Itu ruqyah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada Bapak Ibu sakit, berobat ke dokter dulu. Jangan apa-apa ke dokter dulu, ruqyah dulu dengan Al-Quran. Bahkan ya banyak ulama, Imam Syafi'i atau siapa itu ya, ketika beliau demam, beliau ambil air putih ya, dia bacakan Al-Fatihah ya, dalam hitungan ganjil 1, 3, 5, 7 Al-Fatihah saja dengan air putih beliau minum ya, itu Masya Allah sembuh ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Yang terakhir, ada orang yang faham keseluruhannya tapi tidak berani menggenggam Quran. Itu maknanya tidak berani berjihad menegakkan kebenaran dalam isi Al-Quran. Nah, ini dari ayat Al-Quran, muqaddimahnya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi keagungan Al-Quran, nanti saya minta imam kita hanya membacakan terjemahannya karena waktu yang singkat. Karena saya yakin kita semua sudah, saya husnuzon, kita semua sudah sering baca Quran, tapi kita jarang mengupas artinya kan. Nah, baik. Sekalian, berkaitan khutbah saya yang viral, pro dan kontra orang memahaminya. Ya. Tapi alhamdulillah saya dengan hal itu pasti ada pro dan kontra. Jangankan saya, Nabi aja banyak yang benci, apalagi siapalah saya. Siapalah saya. Ya. Rasulullah aja langsung mukjizat. Ya, malaikat Jibril turun langsung, masih banyak aja musuhnya. Ya, apalagi saya bisa lihat. Ya, maka mari kita mendengarkan. Sebenarnya yang keras itu kaji ustadznya atau hati kita yang keras. Nah, yang pertama saya minta tolong kepada imam kita dibuka surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Artinya, belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya. Secara terjemahan sudah kita dengar itu. Nah, kemudian apa yang tersirat di balik yang tersurat, atau apa maksud daripada ayat itu? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa kitanya, kapan lagi kita tunduk patuh pada Allah? Kapan lagi kita taat kepada Allah? Berapa umur? Sudah berapa umur? Jangan batu kowayang diampok jolai. Ajo-ajo. Ya. Lah gaek lah mati batu kowayang diampok. Jo. Ya. Ingin umur jo mati. Apa jawaban tu? Kau mati-mati je lah besok dituang tu. Kan bagak orang Minang tu. Mati-mati je lah besok dituang lo. Kan hebat orang Minang tu. Orang Minang mau dilawan. Tak takut je mati. Ya. Ya. Belumkah
tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, Allah sebut orang beriman bukan orang kafir, ya, untuk tunduk khusyuk hati mereka, tunduk kepada Allah, mengingat kebenaran yang turunkan dari Al-Quran. Kalau bahasa awaknya kapan lagi? Sudah berapa umur? Ya. Dulu kita kalau masa muda ditanya, Jo, bila sholat Jo? Tunggulah selesai kuliah. Lah selesai kuliah, bila Jo? Tunggu dapat karajo. Lah dapat karajo, bila sholat lah Jo? Tunggu babini. Lah babini, bila sholat Jo? Tunggu punya anak. Lah punya anak, bila Jo? Tunggu pensiun. Kapan joleh? Bila joleh? Ya. Kalau bahasa baratnya ya, bahasa Parisnya, Pariaman sekitarnya. Ya. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang sebelum mereka, sebelumnya yang diberikan kitab. Siapa orang yang diberi kitab sebelum kita, umat Islam? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil, diutus nabi kepada mereka, tetapi mereka mendustakan para nabi dan mendustakan kitab suci. Bahkan mereka berani menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Mereka tuliskan apa yang menurut hati selera mereka. Berani mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Mereka katakan ini dari Allah. Maknanya apa ibu sekalian? Ada gejala nanti orang Islam perangannya seperti Yahudi. Perangannya seperti Yahudi. Sudah diutus Nabi, diberikan kitab suci, tapi diingkari. Ibu sekalian. Diingkari. Nah, sekalian oleh Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya, lalu berlalulah masa yang panjang. Maknanya berlalulah masa yang panjang, maknanya apa? Lama mereka tidak belajar lagi Al-Quran. Lama mereka tidak merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dulu dia rajin mengaji, kemudian karena peruntungan, karena nasib, ya, karena banyak kesibukan, karena bertambah kerja, karena bertambah bini, bertambah anak, ya, tidak ada waktu mengaji, ya, bertambah kadai, bertambah kayu, bertambah bangsa, ada bangsa durhaka juga, ya. Ada miskin, sombong pula lagi tuh, ya. Nah itu. Lalu berlalulah masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi kalau sudah lama kita tidak mengaji, Pak, hati kita akan menjadi keras. Lama, istilahnya dosa kita tafsirkan dulu, kita baca aja, lama kita tidak baca Al-Quran ya, yang bahasa Arabnya lafaznya ya, hati kita akan menjadi keras. Di mulut ini caci maki yang keluar. Hitungannya 4, 5, 7, 8, 10. Ya, enggak tahu saya. Tamat sekolah apa enggak tuh, hitungnya 4 aja. Ya. Ya. Kadang ada di lapor kopi itu Pak sekalian. Makanya saya enggak mau duduk di lapor kopi. Kata orang, gimana mau tahu enggak di lapor kopi ya. Enggak pandai bermasyarakat. Pertama setinggal Pariaman hijrah itu duduk di lapor kopi. Cuman saya lihat ya di lapor kopi itu Pak macam-macam orang Pak, yang banyak ya geruban-geruban, apa mohon maaf ya, main batu koa, sudah main batu koa ya, di pagarahan sama kawannya, diiseng-iseng sama kawannya, apa, mohon maaf langsungnya barua waangnya, ya cek barua, dibalas sama waang itu yang barua, dah 2 barua, kata yang lain anya lah barua lah 3 barua, bekolah kamu Ambon sudah jadi barua sudah tulis. Makanya tak berani mula-mula di lapau Pak, lah baru aja di lapau itu saudanya. Ya. Nah itu. Padahal gaek tuh, baru aja gajinya. Ya. Nah, mendengar itu tak sakit hatinya tuh, tapi kalau mendengar kamu mengecek baru, berang orang. Kok celik orang berang kamu menyebut baru. Ya. Nah. Jadi kalau lama tidak mendengar kaji, lama tidak baca Quran, lama tidak sholat, hati kita akan jadi keras. Seperti apa kerasnya? Buka surat Al-Baqarah ayat 74. Seperti apa keras hati orang itu yang lama tidak mengaji itu? Kalau dah lama tidak mengaji, dia dari mana dia tahu ilmu agama? Ya kan? Nah, kita dengarkan surat Al-Baqarah
ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bahkan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak Ibu sekalian. Ternyata Allah sebutkan ada batu yang meluncur jatuh. Misalkan dari bukit jatuh, dari gunung jatuh. Kemarin kita lihat Galodoh tuh, sebesar-besar batu itu Pak Ibu sekalian, dibawa oleh arus air. Ternyata kata Allah, dari batu itu mereka meluncur jatuh karena takut kepada batu. Wajib takut ke Allah. Iko manusia lebih kare lo pada batu leh. Coba bayangkan. Islam 7 keturunan, rumah dake surau. Mandanga azan indak berangke ke surau bampok tiok malam, aku batu di cenderang, batu yuang kajiwang. Ya. Bahkan kata Allah, ada orang yang hatinya keras, lebih keras daripada batu lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Batu, umpama ini batu ditetesi oleh air setetes demi setetes. Jadi apa batu ini Pak Ibu sekalian? Berlubang sampai pecah dia. Itu batu Pak, sama air setetes bisa hancur. Ini ada orang ya, rumah dekat masjid, dengar azan aja tak tergerak hatinya itu dengar azan ke masjid. Sementara ada orang kafir yang mendengar azan bisa masuk Islam. Ini ada orang Islam mendengarkan azan tak pernah sholat. Ya Allah Pak Ibu, kalau kita buat survei lah, terutama di kampung kita ya Pak, orang Minang gua. Kalau kita buat survei di kampung halaman kita, bisa kita cek banyak yang tak sholat di kampung kita itu. Mohon maaf nih, yang lihat di YouTube yang berang-berang, faktanya begitu. Ini, jadi sebenarnya yang keras itu bukan kaji yang keras, hati yang mendengar itu yang keras. Yang selama kau berpenyakit, dikasih tahu bukannya senang dia. Jadi ada dua respon orang mendengarkan kaji. Kalau orang bodoh yang mendengarkan kaji, marah dia, caci maki. Tapi kalau yang kedua orang yang pintar, dia akan introspeksi diri. Ya. Nah sekarang apa yang membuat orang marah sama saya? Ini saya ulang-ulang ayat yang viral yang sering saya, ya dengan ayatnya Allah viralkan saya. Ya Pak Ibu sekalian. Yang pertama Ustadz silahkan. Surat Al-A'raf 179 Ustaz. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Dan akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah. Penuh neraka jahanam Pak Ibu sekalian. Diisi oleh golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia menghuni neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah secara umumnya dibagi dua Pak Ibu sekalian. Ayat Qur'aniyah, kalamullah, firman Allah, dan ayat kauniyah.
Orang Minang kan punya falsafah tuh. Alam takambang jadi guru. Nah, itu alam takambang jadi guru. Jadi guru bagi awak tuh alam takambang tuh. Contoh. Awal saya hijrah dari Medan ke Pariaman, Pak Ibu sekalian. Gempa 2009. Di mana terjadi, Pak Ibu? Gempa 2009 di Padang dan Padang Pariaman ya, yang paling banyak pengaruhnya, yang lebih mengerikan. 2009 itu masih bulan Syawal. Ketika peristiwa gempa itu masih bulan Syawal, dan saya diundang dari Medan untuk khutbah di kampung halaman orang tua saya di Pariaman. Saya masih tinggal di Medan ketika itu. Ya. Karena mohon maaf ini, ya, percaya atau tidak, saya pernah pulang kampung di tahun 2000. Mohon maaf kalau marah orang kampung saya, marahlah. Ya. Saya pernah pulang kampung tahun 2000 di Pariaman. Ketika masuk waktu sholat subuh, tidak ada terdengar orang azan. Sementara tempat lain sudah mulai ngaji. Saya berangkat sama ayah saya berangkat sama sepupu saya dari Medan, pergi ke surau. Kami dari rantau, kami yang buka surau. Orang kampung tidak ada yang ke surau. Dibuka surau, dihidupkan lampu, lapiak berserak-serak tikar plastik dulu Pak Ibu sekalian, berserak-serak, beracak-acakan. Lantai tabah ju abu. Di atas banyak sarang laba-laba. Di ujung musola dalam, di musola itu dalamnya berserak kertas BT. Kertas togel lah istilahnya itu. Ya, di surau. Ternyata Pak ndak heran. Saya lihat di TV, di YouTube gini ke petang tuh, homoseks di surau. Laki-laki sama laki-laki. Ke petang di musola, bersobok di Padang Kuranji. Ngisap narkoba berjamaah di surau. Berjamaah dia tapi ngisap narkoba, coba bayangkan. Ya, di Minangkabau tuh yang katanya punya falsafah adek basani sarak basani kitabullah sarak mangatu adek memakai. Nenek-nenek kemarin di Padang juga tuh ndak mau kalah sama suaminya. Suami suka tampok, neneknya bininya main kartu remi. Lah kamatilah bau banlah gaek lah keripui tuh main kartu remi anduang-anduang cilako tuh. Batosa kasana uncuang memang kasar. So. Lah gaek betul remi karajonya, coba bayangkan. Jangan berang orang Padang, orang Minang, Ustaz dan membuka aib kampung awak. Memang baik itu kampung awak malih. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah. Kemudian mereka yang punya, saya sampaikan di khutbah hari raya di Pariaman itu, mengambil hikmah tahun 2004. Apa yang terjadi 2004 Pak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh, gempa bumi, tsunami, hancur perumahan perkampungan tepi laut itu. Yang tinggal apa? Masjid itu pelajaran. Ada nak mengambil pelajaran daripada itu? Kampung habis, rumah orang kaya, istana orang kaya hancur, yang dibangga-banggakan orang kaya itu hancur. Apalagi gubuk derita. Diskotik, kafe hancur, apalagi lapo kopi. Ya. Ya. Hancur, hanya masjid yang berdiri kokoh. Pertanyaannya, ambil pelajaran enggak daripada itu? Ya. Jadi saya sampaikan, kalau begini jugalah perangai orang Pariaman kampung Ambo. Mohon maaf, di sana Ambo orang Pariaman, jangan berang kok faktanya. Sejak Ambo tinggal di Pariaman baru Ambo tahu. Orang Pariaman kalau baralek enggak borgen, enggak sah baraleknya. Seakan-akan baralek borgen itu seakan-akan wajib bagi orang Pariaman khususnya. Sagan awak ke orang kampung tahu nak bawa bangsa. Memang bangsa. Lah bangsa atau diuntung lah tuh. Berutang-utang mengundang organ. Teruntung dia hanya. Berutang-utang bawa organ, seakan-akan harus sah pakai organ tuh. Nggak cukup organ, ternyata di organ tunggal itu masya Allah lagu-lagu tripping, boro-boro bere, batanya itu bara-bara jole, tripping. Lagunya masya Allah, ndak malu orang gini membuka aibnya. Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, ndak malunya.
Barale bentuk anak gadih. Pakaian penyanyinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang penyanyi orang Minang tuh, Bu. Orang Minang yang menyanyi itu pakaiannya makin malam pakaiannya. Di kampung bertanya di kampung tuh ada nak nenek mama alim ulama jadi pandai bundukan di kampung tuh. Ada nak? Basi pakak nenek mama cilaku tuh sadonya. Batu Ustaz mulai berang tuh. Kalau di Medan orang buka diskotik di Medan, orang joget-joget, orang mabuk-mabuk, orang nyanyi-nyanyi, peluk-pelukan itu dalam ruangan diskotik. Tapi di kampung saya diskotiknya di mana orang barale jadi diskotik pentas tuh. Lampu disko nah, seperti lampu disko berjoget dengan lampu yang gelap dengan macam goyangannya, semakin malam semakin buka baju penyanyinya. Pertanyaannya, di kampung tuh ada enggak nenek mama alim ulama cari pandai bundokan doang? Kadang yang punya wale itu nenek mama yang punya wale. Yang punya wale itu bundokan doang. Ndak cilaku tuh tukik membawa rabah tuh. Ndak cukup di situ. Barale mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk botol-botol minuman keras berserak-serak. Ya Allah ya Rabbi. Mengaku orang baradai itu. Mengaku orang baradai. Tolong yang marah sama saya, tolong saya tunjukkan di mana salah saya. Benar tak kata saya ini? Ya. Itu kerja orang kampung selama ini. Masya Allah. Masjid lengang. Organ tunggal ramai. Kadang mohon maaf Masya Allah, ibu-ibu wirid Yasin kadang. Pagi awal menikah baca Yasin, tengah hari goyang di bawah pentas joget ibu wirid Yasin. Astagfirullah. Bapak sekalian. Jadi saya bilang sama orang kampung saya ketika khutbah itu. Satu lagi Pak, khusus untuk Minangkabau. Makanya saya katakan saya memang berulang-ulang kaji saya ini. Saya lahir besar di Medan. Di Medan saya mondok di Kiai Haji Ahmad Dahlan Sipirok. Dulu teman saya di Pekanbaru ini banyak yang mondok di Sipirok dulu. Dari Bangkinang banyak Sipirok. Sipirok Kiai Haji Ahmad Dahlan saya mondok di situ. Dari Medan melalui Siantar, Simalungun, Batak itu mayoritas Batak orang Kristen. Dari Simalungun masuk ke Prapat dan Toba. Mayoritas Kristen. Mandeh saya tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karu, mayoritas Kristen. Sejak saya lahir sampai saya berjenggot begini, tidak pernah saya ketemu di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing. Nggak pernah saya lihat di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing, peluk-pelukan sama anjing di Honda tuh. Nggak pernah saya lihat orang satu mobil sama anjing. Betul Ustaz Kasanamnya, memang anjing namanya. Ya. Wow, itu huruf wow. Nggak ada wow anjing. Salah saya bilang anjing. Memang anjing. Kalau wow itu huruf wow. Wawun. Wow. Ya. Nggak pernah saya ketemu di Medan tuh Pak Ibu sekalian. Jadi cerita saya karang nih namanya. Namanya saya cerita karang. Umpama kalau kita itu dari Padang mau ke Medan, ya naik bis ALS, di perjalanan ketiduran ngantuk, sedang di jalan sedang ngantuk tuh goyang-goyang mobilnya, bangun oh udah sampai kita di Medan ini, karena Medan tuh banyak jalan berlobang, ya sama ketika kita mau Pekanbaru, Padang ya di Petapahan, di Ujung Gading, udah macam Medan pula itu berlobang-lobang jalan itu ya. Tapi kalau pas balik dari Medan mau ke Padang lagi, naik bis yang sama, bis ALS. Ya, karena saya dulu dari Spiro, dari Medan ke Solo itu naik bis ALS 3 hari 3 malam. Ya. 2 bangku untuk 4 orang kami, pangku-pangkuan. Ya, karena masih kecil. Kalau dari Medan kita pulang ke kampung ke Padang nih ALS, ketiduran. Pas lagi bangun-bangun, lihat di luar
sudah nampak orang goncengan sama anjing. Oh lah tiba di kampung kok. Jadi menanduan kampung awak Minangkabau di mana orang bergonceng juanjiang Minangkabau tuh. Bahkan mohon maaf Pak, di Pekanbaru siapa yang keluar sama anjing pasti orang Minang. Marah Pak, faktanya begitu. Siapa yang keluar di Pekanbaru ini keluar sama anjing pagi-pagi 5-3 ekor anjing, orang Minang tuh pasti itu. Jambi ada orang keluar sama anjing, orang Minang. Bengkulu orang keluar sama anjing, pasti orang Minang. Di Medan alhamdulillah nggak ada. Betul nggak Pak? Ya. Jadi saya katakan kalau begitu jugalah Minangkabau, habis negeri kita ini. Nah, tambah kemarin Galodo yang kemarin itu. Galodo yang pertama di bulan Ramadan tanggal 5 April, saya juga pas lagi di Bukit Tinggi Pak Ibu sekalian. Itu yang musola yang kita lihat di YouTube itu, yang disebar oleh video itu, masjid yang musola yang bergonjong itu. Galodo pertama sebelahnya ini sungai nih. Ini musolanya misalkan, ini sungai. Ya. Galodo yang pertama itu di masjid itu depan belakang sampingnya ada rumah. Masih banyak rumah dan kalau mau masuk musola itu masuk dalam gang. Kiri kanannya ada rumah. Itu Galodo yang pertama, masih ada rumah. Galodo yang kedua ini, habis rumah itu semua Pak Ibu sekalian. Masjidnya tetap berdiri kokoh, musolanya, suraunya. Dan hebatnya lagi kuasa Allah. Batu-batu besar itu, batu-batu besar Masya Allah Pak Ibu sekalian. Hampir sebesar mimbar ini ya batunya. Ndak menyenggol musolanya. Rumah depan musola dihantamnya, habis rumah tuh. Bersusun batu gadang situ. Ingat, itu perintah Allah batu itu Pak Ibu sekalian. Itu perintah Allah. Tidak ada kemampuan air menjalankan itu. Kun fayakun kata Allah. Batu jadi tentara Allah. Berdiri kokoh batu-batu itu di atas rumah-rumah, pondasi rumah-rumah di Simpang Batabuah Bukit Tinggi itu, Simpang Kecanduang itu. Pak Ibu sekalian, itu rute saya kalau saya dari Pariaman mau ngisi pengajian ke Payakumbuh, ya, saya lalunya di situ. Ya, Sungai Pua. Ya, Bapak sekalian. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya. Sebelum Ramadan pula, ya, Sumatera Barat banjir pesisir selatan. Bapak sekalian. 6 bulan sebelum itu banjir di Kota Padang. Ada gunung di perbukitan di Kota Padang. Gunung itu dikikis Allah. Bukit-bukit itu dikikis Allah. Keluar mayat-mayat dan kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Keluar. Untung tak mekik-mekik kuburan yang mayat-mayat itu. Tolong. Kalau mekik dia nggak kencing-kencing kalau nengoknya itu. Ya. Terbongkar kuburan tuh Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, tidakkah kita mengambil pelajaran? Punya hati, nggak ada takut. Bagaimana mungkin ada orang Minang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin orang Minang yang beradat 7 keturunan adatnya Islam, agamanya Islam, adatnya Minangkabau, ya, sholat seminggu sekali? Bagaimana ada orang Minang perempuan yang nggak tahu berjilbab hari ini? Masih ada nggak perempuan Minang yang nggak berjilbab hari ini? Banyak. Pulang kampung, Calia. Disabui orang Cina, Kaliang. Kok orang Cina ada di panggaannya di Nyo Putih. Akulah kalian besar pendek lo tuh, besar pontong lagi di pakainya. Tak tahu duntuang. Besar pontong orang Minang. Dia orang Baradai tuh. Mengaku orang Minang tuh. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Punya telinga, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, malas mendengarkan kaji. Kadang khutbah Jumat dah datang seminggu sekali main handphone pula itu. Ada pula datang seminggu sekali hari Jumat duduk di parkiran dia ketawa-ketawa. Kalau pajak ketek belum sunat belum balik, mending ini sudah lajang-lajang lah jadi ayah orang duduk di parkiran nggak punya otak sebelumnya. Padahal kata Rasulullah itu ketika khotib naik mimbar, malaikat yang di pintu-pintu mencatat orang yang hadir itu duduk mendengarkan khutbah. Khotib malaikat itu duduk. Ini duduk di parkiran, coba bayangkan. Nunggu komat baru masuk Islam orang itu tuh.
Nanti dibilang kasar kali gajinya, otak kau tuh yang kasar. Ini nggak ngerti-ngerti. Saya Pak, kalau saya khutbah Jumat nampak begitu langsung saya tembak itu. Itu yang di luar tuh belum balik sih bilang. Kok di parkiran ketawa-ketawa main handphone? Bayangkan itu. Punya telinga, tidak gunakan pendengarannya. Kalau kata pepatah orang kita tuh masuk telinga kanan, kalau keluar telinga kiri masih mending Pak, ada lewatnya juga. Ini masuk telinga kanan, balik lagi dari kanan. Tersumbat telinga tuh. Ya. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih mending numpang lewat ya. Lewat tembus dia. Ini enggak, masuk telinga kanan keluar lagi dari kanan. Muntah dia. Ya. Orang yang seperti begitu punya hati, tidak takut kepada Allah, punya mata, tidak ambil pelajaran, punya telinga, tidak tergerak dia hatinya. Mereka seperti ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, baghum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Ya Ustaz ya? Surah Al-A'raf Ustaz? 179. Bukan kata saya. Jadi kalau ada orang Minang yang sholat seminggu sekali, binatang tuh. Saya tuh poin aja kaji ini Pak. Saya berani karena ada Al-Quran. Kalau marah jangan marah sama saya, ambil Quran ini buang. Kalau ada orang Minang, padusi Minang tak berjilbab, binatang tuh. Tak mengerti jole, batu lemah lembulah kaji itu. Kalau orang baru masuk Islam, ya lemah lembut awak masuk Islam. Orang baru masuk Islam, kalau Islam 7 keturunan, lemah lembut jole. Lah bakare hati itu. Mendengar kaji tidak muah. Rumah dakeknya surau kumusaji tidak mendengar ceramah tidak, coba bayangkan tuh. Ulaika kal an'am balhum adol, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Pak Ibu, binatang ternak kan halal kan? Dicari orang juga nanti bulan Idul Adha kan? Sapi, kerbau, kambing. Pertanyaannya, mau nggak disamakan dengan kerbau? Tapi orang Minangkabau. Ya. Di orang Minang kini lah banyak tinggal Minangnya, hilang tinggal kabau, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Ya. Mohon maaf, orang Minang usah marah sama saya. Yang saya sebut binatang itu yang orang Minang yang sholatnya seminggu sekali. Ya. Gak ada dosa, gak ada rasa takut dia meninggalkan sholat. Sepakatlah kita bapak sekalian, sholat hukumnya wajib. Sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Boleh enggak dikurang-kurangi? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Ya gimana mau sholat, dia kena air enggak boleh? Gimana mau wudhu? Tayamum, sudah tayamum, mau sholat berdiri pening kepala ini, gimana mau sholat? Duduk melemas pula badan ini, enggak sanggup mau muntah-muntah, gimana? Berbaring enggak bisa pula angkat tangan Pak. Tangan enggak bisa. Hah? Tetap wajib sholat walau dengan isyarat. Sepakat? Coba survei pengantin waktu beralek gimana? Demi Allah berapa banyak yang sholat? Mohon maaf Pak, menjadi hal yang lumrah bagi kita. Ya maklumlah namanya beralek. Siapa bilang kalau beralek boleh tinggal sholat? Orang kita bilang, orang kita sepakat semuanya, kita sudah punya ilmunya, orang sakit aja wajib sholat. Walau terbujur kaku di tempat tidur bertahun-tahun sakit, masih ingat dia siapa orang yang datang, tahu dia jam, tahu dia rasul masakan tuh, tetap wajib sholat walau sakit terbujur kaku di tempat tidur dia pakai pempes. Ini anak Darul Jomara Pulai, pengantin laki pengantin perempuan sakit. Kenapa nggak sholat? Kewajiban kita sholatkan pengantin tuh. Biasanya sholatkan orang apa Pak? Memang pengantin itu sudah mati kerancaan. Balagak ratu sehari, ratu narako. Banggal jadi ratu sehari. Dek ratu itu nak sholat, ratu narako. Jujur nih, berapa banyak orang yang beralek waktu pesta itu yang sholat? Coba bayangkan. Oh, Ustaz kan beralek juga. Iya saya beralek. Tapi saya beralek bini saya nggak ada pakai gencung, nggak ada pakai celak, nggak ada make up, nggak ada suntiang, ya cantik juga bagi saya.
sama laki orang. Nanti naksir pula laki orang. Apa katanya? Barana ampe kau dia nanti jual. Suan lah. Lah barana ampe bini awak dia nanti orang jole. Bila kebati laki kau je. Tu bapak-bapak kawan bini awak bapak pamerkan bini ku cantik, seksi, bahenol. Gemoy. Kadang yang anehnya di kampung atau di mana-mana ada ibu-ibu pakai jilbab dapat hadiah dari orang pulang umroh jilbabnya sepaha. Di bawahnya serawaleji nih pakainya. Coba bayangkan. Itu ibu sakit utak, bunda kandung sakit utak namanya itu. Ada pula ibu-ibu jilbab hadiah dari ulang umroh tua sepaha tua. Serawa pontong lagi dipakainya. Itu. Masa orang Minang padusi Minang tak tahu adai orang Minang baka menutup aurat? Hah? Usah lihat. Nah. Jadi kalau ada orang Minang yang baralik nak solat tu binatang tu. Lebih buruk apa binatang. Mohon maaf Pak, jangan salah faham. Itu kata Allah. Saya jelaskan firman Allah itu sajaleh-jalehnya. Enggak ada takut meninggal solat. Senyum-senyum pula tu. Foto, kadang foto, mohon maaf nih foto nih. Kadang kita mau pula dibodoh-bodohin. Foto pengantin laki-laki sama perempuan. Istri saya suruh di pengantin laki-laki tegaknya. Istri kita suruh di pengantin laki-laki samping berdiri. Nah kita yang perempuan, yang suaminya di samping pengantin perempuan. Mau pula itu di sebelah laki orang foto-fotoan gaya bebas. Andi ya. Sebelah bini orang awak berfoto, nak ada rasa malu, nak ada rasa cemburu. Coba yang mengaku beradai lo tuh. Adai sia tuh. Nah, ini foto. Di depan ruang tamu tuh ada namanya tergambar foto itu namanya, foto prawedding. Apa arti prawedding tuh? Apa arti prawedding tuh? Hah? Belum nikah kan? Belum nikah lah foto palu-paluannya, nak kurang ajar tuh. Belum nikah lah paluan. Astagfirullah, ndak tahu tuang tinggal di kampung belagak orang kota. Orang kapi yang ditiru. Namanya sebetulnya orang-orang kapi prawedding. Ya. Itu mayang adik Minangkabau tuh kini. Ambo baralek jo Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah bini ambo dah ada bersuntian. Ancak jo bagi ambonya. Ambo baralek ndak ada pelaminan, ndak ada bersandiang sebab ambo takwi dosa mempamerkan istri ambo ke laki-laki yang bukan mahramnya. Juga dosa biko terjadi salam-salaman laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Coba lihat. Le orang baradek orang Minang, waktu baralek bersama-salam ndak? Adik sia tuh. Tolong alim ulama Minangkabau sampaian kau. Apa hukumnya berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Belagak mengerti adai. Adai pasal syarat pasal kitabullah, syarat mengatur memakai gadang otak. Mohon maaf nih Pak Ibu sekalian. Kadang habis sholat raya, habis sholat Idul Fitri, salam-salaman satu lapangan itu semua laki perempuan. Adat siapa itu? Ya. Orang yang begitu kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah sekarang kita dengar pula lagi Ustaz. Ayat 176. Nah, surat yang sama. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan kadarnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Anjing. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa kata Allah? Dan ceritakanlah kisah-kisah itu. Maknanya Pak, wajib sampaikan ayat ini. Tapi anehnya orang disampaikan ayat ini ada yang tersinggung. Wah, engkau kok anjing-anjingnya, ojo ndak dalam lembutnya. Ya. Ini.
agar mereka berfikir. Nah, jadi Al-Quran ini untuk yang hanya berfikir, bahasa awalnya untuk yang punya otak aja kaji kau. Yang tak punya otak akan masuk kaji kau dah. Caci maki yang keluar di muncuang itu, ustaz kurang ajar, kau mah ustaz keleren. Cari-cari yo kasar aja muncuangannya. Ini Quran hanya untuk yang punya otak aja, Pak Ibu sekalian. Ya. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah muliakan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita kita. Jangan bangga, Pak, pangkat tinggi. Oh, jadi presiden. Jangan bangga dulu. Fir'aun presiden juga dulunya. Kurus cungkreng Fir'aun itu dulu. Macam tengkorak Fir'aun dulu ya. Kurus cungkreng. Nah, fotonya di Fir'aun itu. Ya. Banyak tentaranya suka-suka bunuh orang, anak kecil dibunuhnya. Coba bayangkan, Fir'aun itu membuat undang-undang peraturan untuk melegalkan kezolimannya. Fir'aun tuh. Pertanyaan di zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Nah, carilah sendiri. Nama Fir'aun nggak ada ya, tapi perangannya Fir'aun banyak. Ya. Jadi jangan bangga dengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini semua. Wah. Jangan bangga jadi pegawai, jadi pejabat. Mohon maaf, Haman itu pegawainya Fir'aun. Oh, jangan bangga, harta kaya berlimpah, banyak, ada kebun sawit, ada tanah begini-begini. Jangan bangga, Korun lebih kaya dari kita lagi. Apa mau dibanggakan? Mohon maaf, paling kaya Pak Ibu sekalian yang punya Fortuner, yang punya Alphard. Berapa Bapak Ibu punya Alphard? Ada 100, ada 1000. Nggak usah sombong. Siapa yang paling kaya kata Allah, kata Rasulullah itu? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa isi dunia, Pak? Semua mobil di dunia ini masuk tuh. Apa isi dunia nih? Pangkat yang tinggi, tidak apa-apa, tidak ada sebandingannya dengan sholat fajar 2 rakaat. Apa sih dunia tuh? Perempuan cantik, tidak apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat itu. Itu baru sholat sunnahnya, Pak, baru sholat wajibnya. Ya. Jadi kata Allah, Pak Ibu sekalian, mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran. Lebih cenderung kepada dunia. Oh, nanti kalau saya sampaikan ini orang tersinggung. Nanti kalau saya sampaikan ini orang nanti marah. Nanti kalau saya sampaikan begini nanti saya nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi nanti di mana dapat amplop? Ya. Nah, kalau nggak dapat amplop di mana mau bayar kredit motor? Saya alhamdulillah di mana-mana ceramah saya sampaikan amplop orang dikasih orang. Semua pengurus yang masih amplop saya sampaikan semuanya. Nggak percaya Pak Bu? Hah? Demi Allah saya buang amplopnya semua. Hah? Ya tentu diambil isinya dulu. Andilah wajah isinya uang gua. Kalau sama isinya dibuang Pak Ibu sekalian, dibuang sama isinya, ketemu orang pampok pokok. Amplop, duit, pasang nomor dia berdosa pula. Sebelum dia berdosa, maka selamatkan. Amplop itu suka dia tuh. Ini ada ustadz yang meninggal amplop. Oh, kalau ngaji situ tuh amplopnya tabah, kalau di situ amplopnya ketek. Pas jawab di amplopnya ketek itu motor ambo rusak, Pak. Jadi supaya sananya dapat amplop tabah tuh isi kardus Indomie dalam amplop tuh. Nah, ya, jadi ceramah tuh nang kalama orang jo sebarang galak-galak, kok diundang balik ya. Aduh. Nggak berani menyampaikan kebenaran, apalagi ya kalau diundang pejabat, ada Pak Gubernur, wah hebat Pak Gubernur, paling hebat, nah, lidah tak betulang, ya, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, Masya Allah, untuk hobinya, di kampung saya itu kalau ada namanya hobi zaman apa namanya? Musim layang-layangan, ya Allah ya Rabbi, sampai malam-malam main layang-layangan, coba bayangkan, sampai malam main layang-layangan. Ya, pakai lampu deh Ustaz, sekarang
lampu. Ya. Oh yang muda-mudanya hobi main futsal sanggup, ke masjid tidak sanggup. Maka memang benar perjalanan yang terjauh dan terberat bagi laki-laki itu Pak Ibu, perjalanan ke masjid. Berapa banyak pemuda sanggup mendaki Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Selamat, gunung apa, tapi mereka tak sanggup sholat. Kami mendaki gunung juga Bu, waktu saya nyantri mendaki gunung pula. Gunung tertinggi di Jawa Tengah itu sudah daki di Gunung Selamat. Tapi kami di puncak itu sholat berjamaah kami subuh. Azan kami berkumandang di puncak gunung itu, melihat kebesaran Allah itu, menggeletar hati ini. Ya Allah, gunung, kalau kau letuskan gunung ini Allah, jadi apalah kami ini. Menambah kekusukan kita sholat di puncak gunung kami sekalian. Untuk melatih fisik kita. Ya. Ya. Banyak orang sanggup lari maraton, sanggup main goes-goes, main sepeda, tapi tak sanggup sholat. Anak-anak kita kuliah ke Padang, kuliah kemana-mana, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja, kuliah ke luar negeri, tapi pulang liburan nggak sanggup ke masjid, nggak sanggup ke masjid. Mohon maaf, haji sudah tiap tahun, umroh tiap bulan, saking kayanya, ke masjid pulang nggak sanggup ke masjid rutin. Karena dah merasa banyak pahala dari sholat di Masjidil Haram, Masjid Aqsa katanya. Ya. Baik sekalian. Cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah, maka perumpamanya seperti anjing kata Allah. Itu kata Allah Pak. Perlu dipelunak bahasanya. Aku. Ya. Allah katakan anjing, katakan anjing. Kalau dibaca guguk tidak dapat pahala kita. Ya, fa masaluhu kamathali huhu, enggak ada artinya. Ya, kalbun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Ustaz buka surat Al-Anfal ayat 22. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi kalau terjemahan ini Pak Ibu sekalian sudah dipelunak juga nih sebenarnya nih. Ya, makhluk bergerak, banyak orang nggak respon kalau makhluk bergerak. Kalau makhluk bergerak itu apa Bapak Ibu sekalian? Makhluk yang bergerak. Apa saja makhluk yang bergerak? Makhluk yang bergerak apa Ibu? Pohon makhluk enggak? Pohon makhluk enggak? Bisa jalan-jalan? Enggak. Ya. Binatang makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Manusia makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Jadi kalau terjemahan yang lain Bapak Ibu sekalian, ya. Sesungguhnya inna syarrad dawab, dawab itu akhirnya binatang melata sebenarnya. Seburuk-buruk binatang itu, mohon maaf. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, binatang yang paling buruk, paling hina itu apa? Anjing, babi. Satu lagi, ada binatang favorit nih di kampung awak banyak nih, barua itu. Nah, biasanya kalau orang naik tensi di Sabui ini, kalau orang naik tensi di Sabui ini binatang yang 3 favorit ini. Menurut kita binatang yang paling buruk itu, paling hina itu anjing, babi, barua. Tapi menurut Allah, inna syarrad dawab indallah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka dan orang yang bisu. Binatang paling buruk di muka bumi kata Allah. Siapa orang peka ini? Tak namuh mendengar kaji. Manusia tak namuh mendengar kaji, tak namuh mendengar nasihat, tak tergerak hatinya mendengarkan azan. Basi paka, basi bana, basi turiak. Nah, tuh hebat orang Minang tuh, makanannya basi paka. Ya. Kemudian orang yang bisu, siapa orang yang bisu nih? Biasanya yang mengecek wasia. Ulama, alim ulama, dai, mubalih, tak berani mengecek, dosa berceramah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan. Tapi orang banyak menyampaikan yang ma'ruf tapi tak berani mencegah yang mungkar. Ya. Ayo sholat berani, tapi mencegah yang mungkar, mohon maaf, di kampung awak kita rajin sholat, di kampung awak ajuran narkoba, nggak berani kita ngomong apa-apa, diam kita. Betul enggak? Takut dilaporin, ya,
Kadang ya samanya memang mubazir juga Pak, dilaporin ke polisi, polisinya yang agen narkoba, coba bayangkan. Kejadian nggak? Ya. Polda di Sumatera Barat kemarin tuh, orang Minahasa, ya, baru dinas dapat gelar datua pula tuh. Kiranya Pak jual narkoba, datua Cilako kiranya. Ya. Awak bertahun-tahun asli dari Minangkabau 10 tahun lebih nggak dapat gelar datua awak. Iko orang Minahasa mentang-mentang jadi polisi Polda dapat gelar datua. Ujung-ujungnya Pak agen narkoba, datua Cilako tuh. Ya. Kayak mana mau ngadu sama aparat awak? Mohon maaf Pak. Sambo Lado. Tuh. Dek orang kafir dibunuhnya seorang, dek orang kafir lalu membunuh orang kafir mati seorang ribu se Indonesia. Orang Islam mati berpuluh-puluh ndak ada ribu orang dah. Aku baru-baru gini gua. Orang pacaran jadi film Vina. Ribut orang sekarang gara-gara si Vina tuh. Hah? Di kilometer 40, 5 kilometer 50, 6 laskar FPI mati. Ada diusut. Betapa hinanya orang Islam di Indonesia nih Pak. Tidak ada harganya 6 orang mati dengan tuduhan macam-macam. Tidak ada diusut itu. Ini wanita pacaran mati ribut orang se-Indonesia. Polisi kafir mati ribut orang se-Indonesia. Dulu perempuan mati minum kopi bandrek. Kopi bandrek apa? Kopi saya. Berbulan-bulan sidangnya dia viral. Orang Islam mati. Masya Allah. Tidak ada harganya orang Islam di Indonesia nih Pak. Bahkan mirisnya, kita umat Islam terbesar di dunia, tapi kita yang tertuduh teroris. Ciri-ciri teroris, awas, jenggotan, celana cingkrang, jidat hitam, jual herbal. Terus. Dan syarat jadi teroris pertama di Indonesia ini, syaratnya harus berKTP Islam. Padahal di Papua tuh Pak, ya, yang membunuh tentara itu siapa itu? Yang membunuh orang sipil siapa di Papua sana itu? Disebut teroris enggak? Enggak. Jadi seakan-akan ciri-ciri teroris ini yang macam saya nih teroris nih kata orang nih. Ya kan? Makanya kadang banyak mata-mata tuh batu. Kemana lah? Dendeng segala macam tuh ya. Baik bisa lihat. Nah jadi saya sampaikan ayat ini, orang menyebut kaji saya keras. Ingat, pembuka tadi, sebenarnya yang keras itu orang yang sudah lama tidak merenungkan Al-Quran, tidak mendengarkan kaji, hingga akhirnya apa? Maksiat dianggapnya hal yang biasa. Maka mereka hatinya akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu lagi kata Allah. Dan kemudian orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka dia hina di mata Allah, bahkan lebih hina pada binatang lagi. Allah samakan orang Islam yang biasa sering meninggalkan sholat dan segala itu baru sholat Pak Ibu, belum yang lain-lainnya ya. Mereka Allah samakan dengan binatang ternak, sama dengan anjing, bahkan lebih hina daripada anjing, babi dan kera lagi. Orang yang tidak peduli, tidak mau mendengarkan kaji, tidak mau menyampaikan kebenaran. Pak Ibu sekalian, nah makanya Pak Ibu sekalian mohon maaf ini di masjid kita ini yang hadir di mana-mana saya lihat banyak yang tua. Mana yang pemudanya mana nih? Ya. Bapak Ibu di rumah ada anak muda enggak di rumah? Pada merantau semua. Ya. Mana anak mudanya? Yang asli penduduk sini pemudanya mana? Ada? Tunjuk tangan. Yang anak SMP asli warga sini. Ada berapa orang? Yang anak SMA ada berapa orang? Nah, alhamdulillah saya dengar dari Pak Pengurus ya, bahwasanya masjid ini tergabung dengan komunitas kelompok Masjid Pemberdayaan Nasional. Pak Ibu sekalian, saya sudah 2 kali ke Jogokarian, masjid fenomenal yang saldonya 0. Kenapa saldonya 0? Miskin? Enggak. Saya sudah ikut pelatihan PMB, pelatihan masjid bilioner, Masjid Pontianak di Kapal Munzalan. Di Masjid Kapal Munzalan Pak Ibu sekalian, infak per bulan yang mereka dapatkan, pernah tahu enggak Pak Ibu sekalian? Bapak tahu Pak enggak? Ada yang tahu? Di Masjid Kapal Munzalan Pontianak, infak yang mereka dapat setiap bulannya 5 sampai 9 miliar Pak.
setiap bulan. Kok bisa sebanyak itu? Pertama, masjid ini untuk melayani umat. Ya. Buka 24 jam. Tidak ada tutup-tutup. Bahkan Masjid Jogokarian buka 24 jam. Kalau memang nggak boleh tidur di masjid, takut dia ngences, takut busuk karpetnya, sediakan penginapan gratis. Sediakan tempat tidur khusus bagi musafir. Masjid Jogokarian ada hotel berkelas bintang 4, ada pakai spring bed, pakai televisi, pakai AC, gratis penginapannya. Ya. Masjid Kapal Munzalan begitu juga. Ya. Masjid Kapal Munzalan apa kiatnya dibuatnya? Sampai 5 miliar per bulan infaknya. Pertama tadi masjid buka 24 jam. Fasilitas kamar mandi tidak ada kunci-kunci. Ya. Ya. Bersih kamar mandinya. Kemudian jamaah yang jauh rumahnya dijemput dengan mobil. Dijemput sama mobil, Pak. Kalau ada bapak-bapak yang rumahnya jauh dari sini ingin sholat kemari karena nyaman pakai AC segala macamnya, silahkan dijemput sama pengurus nanti. Masjid Kapal Munzalan begitu. Pertamanya mereka meminjam 1 mobil untuk menjemput jamaah. Dijemput jamaah sholat subuh. Habis sholat subuh dikasih sarapan gratis. Nanti dijemput zuhur. Habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Jadi kalau ada yang bilang nanti kalau saya makan siang gratis, omon-omon. Sorry. Ya. Orang masjid dah dari dulu membuatnya. Ya, akhirnya berubah, nggak jadi makan siang, makan pagi. Sudah itu berubah lagi, cuma untuk sahur aja sudah tuh lagi. Orang masjid dah buat, ya. Masjid Kapal Munzalan Pak Ibu sekalian dengan cabang-cabangnya. Dijemput jamaah sholat maghrib atau isya, malam dikasih makan siang gratis. Dibuka kajian asar, tahsin tajwid, belajar tahsin, belajar tajwid supaya bapak-bapak ini pulang bawa sembako, kaya miskin bawa sembako. Masjid Kapal Munzalan. Kalau ada jamaah terlilit hutang riba karena dulu tidak mengaji, tidak tahu dia hukum riba, beli mobil pakai riba, beli rumah pakai riba, nikah pakai riba, kuliah pakai riba. Jadi nggak heran banyak sarjana-sarjana koruptor. Ya. Pakai riba. Nggak tahu dia dulu nggak mengaji. Setelah dia tahu mengaji, mau melunasi hutangnya nggak ada duit. Masjid yang melunasi hutangnya. Masjid yang melunasi Pak Ibu sekalian. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Pak Ibu sekalian, dari SD sampai sarjana. Mohon maaf Pak, siapa sih nggak mau sekolah Islam? Siapa sih yang nggak mau sekolah pesantren? Cuman masalahnya Pak, sekolah hari ini yang bagus-bagus Islam hanya untuk orang kaya Pak. Bu, masuk SD IT, SMP IT, berapa bayarannya? 10 juta, 15 juta. Gimana orang miskin mau masuk? Beli sepatu aja nggak ada duit. Akhirnya sekolah itu untuk orang-orang kaya-kaya aja sekarang. Tambah pula sekarang kuliah, katanya uang kuliah mau dinaikkan lagi. Kan hebat itu kan. Nah itu. Di Masjid Kapal Munzalan, jamaah yang tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Masjid Kapal Munzalan, kalau ibu ingin modal usaha, tidak perlu utang riba sama bank. Masjid yang meminjamkan. Masjid yang memodalinya. Ya, kalau mampu, kalau ada hasilnya dipulangkan. Kalau nggak ada hasil, ya sudah sama-sama menanggungnya. Tidak ada beranak-beranak uang itu. Pinjam 1 juta, balik 1 juta, walaupun lunasnya 10 tahun. Ya, misalnya. Kalau ada jamaah, tidak ada uang biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang melunasi membayarkannya. Masjid Jogokarian. Jangankan sendal, kalau ada jamaah hilang motornya, diganti pengurus dengan motor yang baru, mobil motor yang sama tipenya. Motor hilang diganti. Apalagi sendal. Ya. Kita sekarang mohon maaf nih Pak, pengurus-pengurus, hilang sendal, gimana sendal? Hilang, oh hilang ya. Diam aja, akhirnya jamaah pulang jalan kaki ayam. Ya belikanlah sendalnya baru. Ya. Itu masjid sana Pak. Mudah-mudahan masjid sini bisa seperti begitu. Ya.
Pak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kapal Munzalan tadi Pak, dari satu mobil, kalau tidak salah masjid kapal Munzalan ini mulai difungsikan sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Saya ikut pelatihannya tuh, pelatihan yang kelima saya. Dari awal dia meminjam mobil jamaah, sekarang masjid itu sudah punya 30 mobil berbagai macam tipe. 3 diantaranya mobil Alphard Pak. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat, bukan menyebut presiden, bukan menyebut gubernur, bukan untuk orang-orang kaya, untuk menjemput jamaah sholat pakai mobil Alphard. Kita doakan Masjid Al-Huda nanti punya mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Kalaupun belum ada Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Ya supaya cepat sampai kan, bunyikan sirenenya kan supaya. Saya alhamdulillah sejak saya viral ini Pak, saya pernah dikawal sama mobil ambulan 2 kali. Syukur belum mobil jenazah. Saking viralnya saya, yang mengawal saya itu mobil ambulan. Sampai tiba. Kan hebat tuh, nggak ada ustaz yang kayak begitu, cuman saya ini kawal kayak ambulan. Kan hebat itu, Pak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Pak, tanda hari kiamat itu terlontar oleh kata tokoh seorang Yahudi mengatakan, bernama Goldamir, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pak, kira-kira masjid kita ini kalau Jumatan penuh sampai ke atas Pak? Penuh? Pertanyaannya, subuh berapa saf? 2 saf. Jamaah yang lainnya kemana kok 2 saf? Oh karena banyak masjid. Oke, banyak masjid. Pertanyaan ini mohon maaf Pak, kalau hari raya sholatnya di mana nih? Di masjid? Penuh kan? Masjid lainnya di masjid juga penuh kan? Kenapa masjid raya penuh waktu hari raya? Subuh tidak penuh? Karena betul lah kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Yang penjudi datang, yang koruptor datang, yang orang zalim suka membunuh datang, agen narkoba datang, pelacur datang, pezina datang. Itu hari raya, itu orang Islam, KTP-nya. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang selalu datang waktu subuh, itulah tanda imannya. Maka Ibu, kalau ingin cari menantu, jangan di kantor BRI, ya, riba. Jangan kantor di kantor pajak, riba. Walau gajinya banyak, pajak haram dulu, ya. Jangan cari pasar, cari menantu. Kalau ingin cari menantu tuh di masjid waktu subuh. Siapa yang selalu datang ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65 tahun. Loh kok ketawa? Bapak Ibu, sekarang Ibu pilih tuh bapak-bapak itu tuh. Siapa yang datang ke masjid, walau 60 tahun, ambil jadi menantu. Saya yakin menantu itu yang 65 tahun itu gak akan selingkuh lagi. Coba aku percaya. Ya apa gunanya punya menantu muda, ganteng, punya mobil mewah, sarjana, S1, S2, S1, S2, S4, kemudian nggak subuh, ngapain begitu? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Di kampung saya ada sekolah STIB, di Pariaman sekolah STIB, sekolah tinggi ilmu Barua. Jadi Barua di kampung-kampung nggak sarjana Pak, nggak sombong. Di kampung Barua itu sarjana. Tapi yo Barua itu nggak pernah ke surau. Barua sarjana nggak pernah ke surau. Barua. Jadi kalau ada anak awak dengan tua awak sarjana, saya ke surau, apa yang Barua? Hah? Untuk pagiro, untuk jalan-jalan ke kantor barangkali ke Musabina, Barua. Atau sakasa lagi. Jadi usah bangga kalau anak menantu sarjana, usah bangga. Kampung aku baru sarjana. Tapi baru nggak pernah baca Quran, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ke surau baru. Ya, jadi kata tokoh Yahudi tadi itu, mereka tidak akan takut kepada umat Islam sampai masjidnya umat Islam waktu subuh seramai waktu sholat Jumat.
Makanya saya paling sekalian, saudara di Palestina berpuluh tahun dibantai, tak takut mereka itu. Saudara kita di Palestina dibantai hancur-hancuran, Pak. Anak kecil hancur kepalanya. Gak ada negara Islam yang melindungi membela. Bayangkan itu. Tetapi Israel yang menjajah, Israel yang membantai itu, dibantu sama Amerika yang katanya negara demokrasi, negara yang menjunjung hak asasi manusia. Amerika membantu Israel, Inggris, Jerman, Prancis, datang tentaranya, datang alat-alat perangnya, membela umat Israel. Saudara dari Palestina, siapa yang beri tentaranya? Ada tentara Islam yang berani datang sana. Beraninya sama orang Islam dia bantainya. Makanya orang kafir Yahudi itu tidak takut Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dia tahu kita cuma pada mengutuk bertahun-tahun begitu Bapak Ibu sekalian. Mereka mengukurnya pada sholat subuh. Kenapa mereka mengukur sholat subuh? Karena benar kata Rasulullah, sholat yang berat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau ada laki-laki yang sering datang ke masjid waktu isya dan subuh, munafik. Dan ingat, jangan sampai orang munafik itu ada di rumah kita. Apakah suamilah namanya, apakah ayahlah namanya, anak lelakilah namanya, menantukah namanya, sholat suka di rumah sholatnya, munafik kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah tegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tapi bila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan dihalangi. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Udah Pak Haji, udah Pak Umroh, sholat di rumah, haji solehah. Tempat sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Di rumah itu untuk adusi. Ya. Kalau Rasulullah katakan, aku ingin segera dikumandangkan qomat dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki masih berada di rumah, sementara qomat sudah berkumandang, maka akan aku bakar rumah mereka. Dibakar Rasulullah, Pak Ibu. Kalau di rumah itu ada laki-laki yang balik, sehat, berakal, kira-kira rumah kita selamat tak? Rumah kita selamat tak kira-kira? Ayahnya lagi bersurau, itu pun kan udah pensiun, kan? Waktu dinas itu sombong nggak tanggung, nggak pernah bersurau, rapat, meeting, apa? Udah pensiun nggak laku baru ke masjid, ya? Ayahnya lagi bersurau, anaknya dibawa ada. Nah, kok bisa Pak Ibu bawa anak-anak urus besar ini bawa ke masjid waktu subuh? Ya, kalau dari ribut ada aja namanya juga anak-anak, dunia anak-anak. Ya, tapi kalau bapak-bapak yang lari-lari ya kurang ajar namanya itu. Kalau anak-anak yang lari-lari ribut wajar, itu anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak yang ribut itu kurang ajar, setan waktu keluar. Dunia anak-anak memang dunia bermain Pak Ibu sekalian. Tapi dia sambil waktu dia bermain, dia sambil merekam itu. Cuma lihat. Anak-anak TK gak pandai baca, gak pandai tulis, hafal lagu cinta nggak? Apa lagu cintanya? Ya, TK. Jadi anak-anak ini rekamannya bagus Bapak sekalian. Ketika Bapak Ibu bawa dia sejak kecil ini akan terekam sama jiwanya. Dulu waktu kecil dibawa sama ayahku ke masjid, alhamdulillah. Ya. Ini jangan diusir Pak, anak-anak ibu itu jangan diusir, diarahkan saja. Cari mau dia. Yang satu, kali aja dia ayah, kiranya menantu awak dulu. Sama cucu awak lupa, kiranya awak ayah, itu cucu awak. Kali aja dia ayah, saya ayah. Oke, ini anak cucu bodohnya. Main hari-hari aja. Tapi saya, ya. Maka pengurus masjid hendaknya melayani umat. Ya, di masjid selanjutnya itu apa? Masjid Al-Falah itu dibuka restoran gratis, masya Allah, dibawa restoran. Yang Kalabar kita di Panangkorong punya restoran, punya kafe. Nanti kita masjid buat kafe gratis. Ini baru saya lihat masjid 1 juta pemuda. Masjid 1 juta pemuda. Jamaah yang tertiduran di musola bukan diusir, dibangunkan, dikasih bantal. Dikasih bantal Pak. Nah,
Bahkan dikasih kasur yang tipis itu, kasur yang bisa berlipat tuh, dikasih kasur, dikasih bantal, begitu pas, masya Allah. Ya. Kemudian ada jamaah yang habis sholat istirahat, duduk, apakah buka handphone dia, buka Quran dia, dikasih kopi, dikasih snack. Kalau begitulah masjid, Pak, apa nggak cinta orang sama masjid? Rindu kan? Kalau masjid Al-Huda bentuk itu tuh, dari pagi amat saya tunggu kemarin saya sholat itu. Oh di Al-Huda tuh setiap subuh ada teh alua. Kalau baik boleh tunjang, iyo, bawa di rumah. Pak bisa, tapi lagu apa? Tapi di pinggir jalan kita jadikan masjid tempat yang dicintai khususnya para pemuda. Jangan kalah sama kafe-kafe, Pak. Kafe wifi gratis kita buat, Pak. Masjid wifi gratis. Enak dia mudah-mudahan tuh satu, biar enak dulu dia, enak-enaknya dia. Dia mabuk di masjid, balik dia ke masjid suatu lagi. Ya. Tapi sediakanlah pendampingnya dan dilepaskan begitu saja. Terakhir Pak, kiat bagaimana supaya masjid ramai waktu subuh. Alhamdulillah sejak saya berdakwah di berbagai daerah, di Cilacap, di Aceh Kuala Simpang, di Manilin Natal, Tapanuli sampai ke Malaysia, saya senantiasa mengajak murid-murid saya safari touring dari masjid ke masjid, ya. Bahkan di beberapa tempat saya ajak remaja itu malam minggu tidur di masjid, habis sholat isya tahsin tajwid, jam 10 tidur, jam 3 bangun sholat tahajud, habis sholat tahajud muhasabah, persiapan sholat subuh, habis sholat subuh tabligh akbar, dapat sarapan gratis setiap malam Ahad, malam minggu. Jadi alihkan perhatian remaja muda-muda malam minggu di kafe-kafe, kita buat malam minggu di masjid. Ya mau kalah kita semua di kafe. Maka benar Pak, orang kafir itu tak pernah berhenti memerangi kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddu an dinikum istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Nah ingat Pak, selamatkan para pemuda. Mana muda-muda kita ini? Maka kedepannya kita buat program mabit. Jadi kalau bisa Pak, entah sebulan sekali buat tabligh akbar, subuh berjamaah dan mabit. Ya. Dan itu sudah saya buat juga hari ini di Nagari Kacang Danau Singkara. Ya, jadi buat tabligh akbar Pak setiap malam Ahad. Coba dulu sebulan sekali dulu. Ya, jadi programnya bagaimana? Tabligh akbarnya bisa setelah Isya, ya. Kemudian atau habis Isya itu pemuda-pemuda dia tahsin tajwid sama bapak-bapak semuanya tahsin tajwid, ya. Kemudian nanti tidur. Ya tidur, kalau nak di bawah tidur di atas misalkan. Kalau takut kakinya kotor, kasih alas, ya, dikasih alas, ya tikar-tikar yang murah-murah itu, ya. Atau siapkan bantal misalkan. Kemudian nanti jam 3 malam sholat tahajud, ya. Habis sholat tahajud berdoa muhasabah. Habis muhasabah nanti persiapan subuh tabligh akbar. Diundang semua warga-warga sekitar apa yang dipanam ini, ya. Kemudian sudah tadi Alban sediakan sarapan gratis, ya. Yang simpel-simpel ada sarapan gratis untuk menaikkan ekonomi warga kita juga. Waduh, jamaah wak yang jual lontong. Nah, bulan ini lontong muni kali borong, sediakan 1000 porsi lontong untuk jamaah. Ada jamaah yang buat kedai kopi, tolong sediakan teh talu atau teh manis, kopi susu, ya, untuk malam minggu besok. Jadi naik taraf ekonomi jamaah wak, ya. Kemudian habis sarapan pagi, kok yang mau main maraton yang muda-muda itu anak-anak bawa jalan santai, ya. Itu kiat-kiat. Jadi sebenarnya Pak Ibu sekalian ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Ada 8 strateginya. Mau dengar Pak Ibu sekalian? Kalau mau saya sampaikan sampai subuh nggak selesai, ya. Nah, jadi kira-kira sanggup nggak Ibu sekalian sampai subuh kita ngaji ini? Sanggup? Nah, itu jujur. Ibu itu mewakili hati saya. Saya bukan sanggup. Tapi kalau nonton bola, kenapa sanggup nonton bola sampai pagi, Pak? Nonton bola orang sanggup sampai pagi. Apalagi main bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan lakinya, bukan
menantunya sanggup nonton bola sampai pagi. Wow, subuh teler semuanya. Dengan bola, Allah nggak ada apa-apanya dibandingkan bola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Ibu sekalian, kenapa orang menilai ceramah saya keras? Sebenarnya bukan ceramah saya keras, cuma memang karena saya ini campuran Pariaman pinggir laut sama Medan, jadi kayak gini suara saya. Ya. Terus saya bilang seperti anjing, bisa sempurna itu. Perumpamannya seperti anjing. Ya. Ya. Jadi kalau ada anak taruh Jumara Pulai tidak suatu balik binatang. Ya. Ya. Bagus sekali. Jadi maknanya saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari ramikan masjid, ramikan surau. Jangan kita saja bawa keluarga kita, bawa menantu kita, bawa anak-anak kita. Didik mereka dari kecil, karena pepatah mengatakan kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah putih tidak. Baik sekali mati Allah, kiranya inilah mukadimah kajian pembuka kita ya. Ini baru mukadimah nih Pak Yusuf. Ya, belum materinya ini. Ya, insya Allah materinya 3 bulan berikutnya. Oh ya, baik Bapak sekalian, insya Allah mukadimah yang materinya kalau berkenan 3 tahun ke depan ya saya akan adakan safari dakwah lagi. Ya, silakan nanti segera di-share kalau ada yang mengundang. Kalau khutbah Jumat silakan, ada yang buat gerakan subuh berjamaah kita buat bersama. Dan misalnya rahmati Allah, kita tutup majelis kita ini dengan doa kita bersama. Semoga dengan kebersamaan kita mendoa ini, kalau tidak semua dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita ada dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kiranya Allah berkenan menyatukan hati kita, menyingkirkan perpecah belahan di antara kita, karena sekarang kita miris, banyak di antara umat Islam saling pecah belah. Ustadz ini ditahzir, ustadz itu ditahzir, ustadz ini diusir dari masjid dan segala macamnya, karena itu tadi kita diadu domba dan kita mengikuti rentak orang kafir, kita diadu domba misalnya. Kadang jenggot sama panjang, jubah sama gantung, jidat sama hitam, ya karena nggak satu pengajian musuh. Ya. Nah, oh nggak tuh, Waalaikumsalam. Ya, diberi salam, assalamualaikum. Karena bukan satu pengajian. Nah, jadi mudah-mudahan ya baik kita yang berjenggot atau enggak, kita satu stop dalam barisan.